الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai halaman 17. Bukan. 17 yang awal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa man nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa aktsarul qurra lam yu'awwidu ya'rifun. Jadi sebelum kita masuk, kemarin kita disuguhkan sebuah cerita bahwasanya ada seorang alim, siapa namanya ini? Al-Marsafi ya. Al-Marsafi itu punya rumah, tapi rumahnya enggak seperti rumah yang lain. Artinya luar biasa hinanya, luar biasa jeleknya, di tempat yang jauh, yang mana kalau orang lewat situ kira-kira kesasar ya. Yang mana orang kalau ke situ bleketok kotor kabeh wis males-males sih. Udah gitu sampai tempatnya, kamarnya penuh dengan kitab, tidak ada sekat kecuali antara dia dengan kitab saja. Mungkin cukup kangge salat tok ya. Nah, di situ disebutkan di situ beliau duduk di atas tikar, yang mana tikar tersebut dikelilingi sama madu. Madu fungsinya untuk apa madu tersebut? Kanggo bentengi awake ben ora diserang sama kutu. Al-buqi kutu. Maka kita baca terus komentar beliau. Nah, ini komentarnya Sayyid Sa'ad sendiri. Qala al-muallif wa aktsarul qurra lan utawi akeh-akeh wong kang maca. Maca ndi? Maca kitab iki. Kita ini termasuk orang yang baca. Ini beliau ngomong sama kita. Wa aktsarul qurra lan utawi akeh-akeh wong kang maca lam yu'awidu iku ora terbiasa sapa aktsar. Lam yu'awidu iku ora terbiasa sapa aktsar. Ya'rifuna padha ngerti sapa aktsarul qurra. Ora terbiasa ngerti. Bihamdillah kelawan muji marang Gusti Allah. Ora arti ing apa? Ma huwal buku ing utawi apa ikulah kutu. Kutu utawi apa ikulah kutu. Alladzi kang kunna ana sapa kita. Kunna ana sapa kita nuqasi. Al-qasi itu akan atos. Maksudnya iki nuqasi kang betah-betahke sapa kita. Berusaha sok kuat. Mahwal buku ing utawi apa ikilah kutu alladzi kang kunas ana sapa kita nuqasi betah-betahke sapa kita minhu saking buku wa nahnu lan hale utawi kita sigharun iku isih cilik. Berarti ini ngomongnya siapa? Sayyid Sa'ad sendiri. Wa nahnu hale utawi kita sigharun iku cilik. La namliku ora duweni sapa kita. Ora miliki sapa kita. Lahu keduwe buk al-buk. Wonten kata al-buk ya. Lahu keduwe al-buk. Orang duweni ing apa? Daf'an ing penolak. Utawa tameng ya kena. Daf'an ing penolak, penghalang, tameng. Wala na'rifu lan ora weruh sapa kita. Insyaallah kalau enggak salah ada alifnya nggih. Wala na'rifu lan ora weruh sapa kita dawaan ing obate. Dawaan ing obate. Fi hadhil ghurfatil 'ariyah. Ing iku tetep ing dalem ikilah kamar. Al-'ariyah ku udo maksudnya.
Auto apa nggih? Bentar. Sing kepenak. Astagfirullah. Dia. Oh nggih, sewaan nggih. Fi hadhil ghurfatil 'ariyah iku tetep ing dalem ikilah kamar sewaan. Fi hadhil ghurfatil 'ariyah ing dalem ikilah kamar sewaan. Ala hadhil qit'ah ing atase ikilah potongan. Wis kamar ae lek nyileh. Nyileh sisan. Nyileh kok sing ngelek. Mungkin nek gosok sing apik kok. Ayo. Ala hadhil qit'ati ing atase ikilah potongan minal hasiri saking kloso. Minal hasiri saking kloso. Dek wingi niku kemis ya. Lali aku. Ora mulang Ibadul Falah. Iya lali. Pantesan longak-longok ki ono apa iku tak WA. Minal hasiri saking kloso allafa was ngarang allafa was ngarang asy-syaikhu sapa kiai musannif asy-syaikhu sapa kiai musannif kitabahu ing kitabe syekh kitabahu ing kitabe syekh al-azima kang agung rupane kitab Syarhal Kamil lil Mubarrid, yaitu kitab Syarah Al Kamil lil Mubarrid kedua Imam Al Mubarrid. Wa hadzal kitab lan utawi ikilah kitab wa hadzal kitab lan utawi ikilah kitab minal kutubi iku setengah saking pira-pira kitab. Minal kutubi iku setengah saking pira-pira kitab allati kang yufakhiru bangga yufakhiru bangga biha kelawan kutub biha kelawan kutub utawi allati mawon saged ana mausul kok biha kelawan allati sing bangga sapa asruna sapa zaman kita asruna sapa zaman kita al-usurul khawali tegese pira-pira zaman kang sepi. Al-usurul khawali tegese pira-pira zaman kang sepi. Main kali Mas nggih. Kamu kan nggak punya emas, ya. Punyanya Om Pondok akeh. Ini Masmu. Iki ae lho. Mas Patrick ye. Ih. Mas. Pun. Mik. Delok mik piye? Cek. Jadi beliau ini Said Sa'ad menerangkan apa yang dialami sama Al-Marsofi, yaitu kamar yang gelap gulita, kemudian ada serangan kutu. Kalau kita mungkin kutu tidak ada, serangan gudik atau serangan apa ya, pokoknya serangan tikus ya. Ada ya di pondok ada tikus kayaknya kan, tapi kan cuma 1-2 gitu. Yang paling serangan nih konco-konco dewe lah kalau situ kita itu. Berbahaya. Jadi ngarang kitab dengan kondisi yang tidak memungkinkan orang untuk bisa berkarya gitu loh. Ya, kan kalau kita amati para seniman-seniman itu sampai punya kamar sendiri atau punya apa istilahnya pavilion sendiri, tempat untuk bermeditasi, tempat untuk berkarya. Nah, itu mereka tuh keren, lebih keren dengan keadaan yang seribet itu masih bisa berkarya. Kalau kita kan ribet tidak ribet tetap tidak berkarya.
Karya apa kita? Kita karyanya adalah tidur dengan kualitas terbaik. Oh. Nah, itu beliau kayak nyindir ya. Kebanyakan yang baca kitab saya ini lam ya'witu ya'rifun. Mereka kebanyakan tidak tahu apa serangan kutu al-bukh yang mana kita berusaha bertahan darinya. An-nuqasi bi artinya bertahan. Bertahanku ya ini bertahan, diserangan bertahan darinya, dan waktu itu kita masih kecil. Nah, sekarang kan alhamdulillah kutu-kutu tidak ada ya, sudah berubah menjadi manusia semuanya itu. Tak no duit, tak no sembarang. Itu bertahan dari serangan hewan yang namanya kutu. Saya nggak pernah sih, terus terang saya nggak pernah yang namanya tumonen, nggak tahu. Nek sampean ana sing tumonen ta ora gitu-gitu. Om kabeh sing elek saiki ya. Ancen om ancen. Om ndi iki? Om burane iki. Kok iso dhek sing elek kuwi. Ya. Sangat sungguh membagongkan. Jadi sampai Said sendiri merasakan beratnya sinau diiringi dengan serangan kutu. La namliku lahu daf'an. Waktu itu kita tidak bisa nolak. Kalau sudah diserang ya serang saja, menerima, langsung kalah, angkat bendera putih gitu. Wala na'rifu dawa'an, dan kita tidak tahu obatnya apa. Kalau sekarang kan ono obat-obat pemberantas hama itu. Kayak apa sih gini? Saya sing ahli tani ya, enggak tahu ya. Kita semuanya bukan ahli tani, ahli ilmu gitu. Oh sukir. Tidak tahu ahli ilmu. Nah, terus kata beliau, coba bayangkan fi hadhil ghurfatil ariyah, di kamar yang sewaan seperti itu. Kan tadi ceritakan kamarnya nyewa kan. Di atas kloso tikar. Seorang syekh bisa mengarang sebuah kitab yang fenomenal namanya Al-Kamil, Syarhul Kamil punyanya Imam Mubarrid. Bahkan kitab itu sekarang dijadikan kitab banggaan bagi zaman-zaman setelah beliau, zaman-zaman yang sepi. Sepi dari apa ya? Sepi dari karya yang bermanfaat. Kalau kita pikir apapun bentuk kitabnya sekarang itu rata-rata tidak ada yang bisa memberikan informasi baru, itu tidak ada. Semuanya pasti nukil ya. Arab sampean kitab tauhidnya dari kelas kelas MI sampai aliyah itu semuanya nukil. Dari bahkan kita bisa katakan kayak kitabnya Dasuki Umul Barohin sendiri misalnya di aliyah itu bukan mboten nggih. Sing yang mulang subhan aja. Isi ngasto Yarman ya. Itu pun kitab itu sebenarnya juga nukilan dari kitab yang lebih besar lagi ya, lebih besar. Kok sampai kok gayanya Arab gawe kitab itu dipikir lagi ya. Sampai paling ya juga copy paste kan gitu, dipikir lagi, jangan aneh-aneh. Nah, ngono kali Mas Patrick nggih. Mohon kali Mas mawon. Aduh. Jadi banyak kitab yang mungkin kalau dikarang sekarang ya istilahnya itu jarang punya inovasi terbaru, itu enggak. Pasti ngambil dari ilmunya orang-orang dahulu. Terus wala tazalulan ora lebar-lebar. Wala tazalulan ora lebar-lebar alias isih fil maktabatil ammati ing dalam pira-pira perpustakaan kang umum. Fil maktabatil ammati ing dalam pira-pira perpustakaan kang umum wal khassati lan khusus. Sing ora obar-obar artinya sing isih apa? Asyaratun apa puluhan. Asyaratun apa puluhan. Bal mi'atun bahkan balik atusan. Balik atusan. Minal makhtutati bayane saking pira-pira manuskrip. Makhtutat itu manuskrip artinya karya sebuah kitab yang belum ditulis ulang dalam bentuk komputer, masih tulisan tangan. Paham nggih? Fi Daril Kutub bil Misriyah ing dalam Darul Kutub al Misriyah.
omah-omahe kitab-kitab al-Misriyah. Wa fil maktabati dzahiriyah lan ing dalam perpustakaan al-Dzahiriyah fi Syami ing dalam negara Syam. Wa fi maktabati Istanbul lan ing dalam pira-pira perpustakaan ana ing Istanbul. Wa Baghdad lan kota Baghdad. Wa fi maktabati Paris lan perpustakaan nenggone negara kota Paris. Nah, itu enggak aneh kalau di Paris ada perpustakaan yang juga menyimpan buku-buku Islam, kitab-kitab Islam, enggak aneh karena Islam juga pernah sampai ke daerah-daerah Eropa, pernah menguasai. Wa fi maktabatil Mathafil Britani lan ing dalem perpustakaan Museum Britania Inggris, Museum Inggris. Yo gak aneh juga. Sampean pernah nggak lihat bahwasanya Ratu Elizabeth itu ada kemungkinan punya darah yang nyambung sampai Kanjeng Nabi? Oh, ada enggak? Pernah lihat enggak? Kalau kita kan jelas Nabi Adam, nggak mungkin kan Kanjeng Nabi Muhammad, tapi ada yang mengatakan Ratu Elizabeth sing jelas kafir itu punya darah sedikit saja dari Kanjeng Nabi. Itu ada silsilahnya, coba dicari. Oh. Jadi ratu ini wae harusnya Syarifah. Syarifah. Tapi yo nganu sudah tercemar lah, artinya nasabnya sudah tercemar gitu, bukan pure jong Syarifah temenan ki ora. Tapi wala alam bener ora ya. Karena antar raja dengan raja yang lain kan untuk apa tujuan keuntungan antar dua negara bisa saja mengawinkan anak-anaknya kan gitu, bisa saja. Misalnya Kudus Kulon karo Kudus Wetan ya, misalnya Kudus Timur, Kudus Kulon sapa sing gelem nampa kayak gini. Sing gelem nampa kowe Kudus Kulon sapa Jul? Yo ngomong ae aku putune Mbah Basir ngono kita kete. Pun. Wa fi Asbania lan ing dalem museum Spanyol. Apa meneh Spanyol panggonane Andalusia ya. Wa fi maktabati Arif Hikmah Al-Madinah. Ora Arif iki ra duwe. Nek Arif iki cupeng ra duwe jelas. Gak punya perpustakaan ya. Dan ing dalam perpustakaan Arif Hikmah di Madinah. Wa fi maktabati Faris lan ing dalam maktabah Faris fil Maghribi ing dalam negara Maroko. Negara Maroko. Wa fi Leid lan ing dalam kota Leiden. Leiden ke kota ya insyaallah. Fi Holanda ing dalam negara Belanda. Leiden itu sampai punya kalau sejarahnya Indonesia banyak yang dibawa ke sana, sejarah Wali Songo juga ada di sana. Bahkan fotonya Mbak Hasim Asyari ada ono dok kono. Juga ada konspirasi yang mengatakan Raden Ajeng Kartini ku foto aslinya makanya jilbab jarine ngono itu adanya di sana ya Allah alam bener apa ora pokoknya Raden Ajeng Kartini itu ibu kita sono ae. Wa fi maktabati Boston lan ing dalam perpustakaan Boston fi Amerika ing dalam Amerika. Artinya gini, itu beliau menegaskan bahwasanya perpustakaan ini kayaknya umum ya. Perpustakaan ini kan perpustakaan milik orang-orang yang barat, orang bisa jadi orang-orang kafir. Itu pun di sana mereka menyimpan buku-buku yang masih manuskrip belum dicetak ulang. Dan itu khazanahnya Islam gitu loh. Itu mereka kumpulkan untuk apa ya? Untuk biar kita tidak bisa mempelajari Islam dari dalam. Tapi mereka mempelajari Islam dari dalam dengan cara seperti itu. Kayak ada orientalis itu. Tujuannya untuk melemahkan kita. Kalau kita kehilangan ilmu yang luar biasa, itu kan kita dibodohi gampang gitu loh. Ya, dibodohi gampang, wis lugu dihapusi kena kayak Pak Ian. Wis lugu dihapusi kena. Ya, ana wae gak ana. Nah, jadi bukan apa menjelekkan ghibah jadinya gitu. Jadi itu betul-betul di salah satu tujuan mereka merampas buku-buku khazanah Islam agar
umat itu tidak punya pegangan, ngono maksudnya. Umat itu tidak punya, bahkan sampai sekarang kan sampai yo merasa aneh toh. Quran wis ngerti koyo ngono pakem kok ijo ana sing keliru. Ono sing gawe cetakan keliru, itu memang sengaja gitu loh. Nek jek konangan berarti besok-besok 10 tahun kira-kira kan generasi milenial itu tidak ada yang hafal Quran misalnya, dia ini seperti mencoba terus untuk belituk ya wong Islam. Ngono loh. Nah, karena diterapkan sistem yang mana sudah berjalan di kitab Taurat dan Injil ya. Kitab Taurat Injil itu perubahannya luar biasa, dirubah sama mereka itu. Loh, Yahudi Nasrani sebenarnya mereka itu orang-orang yang alim, hanya saja tidak terjaga ilmunya. Tidak terjaga ilmunya, dan mereka adalah orang-orang yang terkenal selalu mentahrif, selalu mengubah-ubah isi kitab. Qur'ane lho istilahnya, Qur'ane wonge dhewe dirubah apa meneh cuman kitab-kitab biasa gitu. Makanya mereka kalau bikin film itu kan keren-keren ya. Kayak agak masuk akal tapi ya sampean nonton gitu. Asik gitu dan masuk pikiran gitu kan. Ya gitu. Jadi apa namanya, kita itu dibodohi kalau sudah kita dibodohi, malas baca juga ya. Download aja malas meneh tuku ya. Download aja malas meneh tuku. Ya, mungkin tuku kitab dengan berjilid-jilid puluhan jilid itu. Kita mau bangga model apa seperti itu. Nah, itu pun yang sudah tercetak pun juga masih ada yang dirubah-rubah. Bahaya, Bon. Nantinya beliau itu menyayangkan masih ada puluhan bahkan ratusan manuskrip asli khazanah Islam yang belum pernah terjemah oleh orang Islam, tapi dikuasai sama museum-museum tersebut, dikuasai sama perpustakaan tersebut. Bahkan anehnya lagi, ada tafsirnya nisbatnya ke Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan Jailani ini depan, bukan Syekh Abdul Qadir Jailani, betul-betul. Beliau punya tafsir 4 jilid. Sing sering rawon ning Indonesia kok sapa sih sebetulnya Syekh Abdul Qadir? Said Fadil yang menemukan Said Fadil, yang menemukan kitabnya Said Fadil. Menemukannya di mana coba? Di Roma, Vatikan, gereja. Bayangkan, Roma gereja yang mana itu jelas wong yang Kristen nyimpen kitab tafsir, Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan dari situlah beliau masuk. Dan itu ceritanya aneh. Jadi beliau itu berkeliling kemana-mana, membaca manuskrip, menyatakan bahwasanya ada tafsir miliknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dicari betul. Sampai akhirnya ada informasi bahwa tafsir ini ada di Roma. Roma itu panggonan Kristen tuh. Vatikan itu kan negara dalam negara. Ya orang Italia dia punya negara sendiri. Walaupun klubnya AS Roma itu AS Roma, kabarnya kan Asus ya, ada masalah. AS Roma itu ikut Italia. Masuk ke sana, sampai Roma kan penjagaan ketat. Ditanya, kamu siapa? Penjaganya gitu. Kamu siapa kok orang Islam wani-wani rene? Saya cucunya Syekh Abdul Qadir Jailani yang kesekian. Mendengar nama Syekh Abdul Qadir Jailani langsung tunduk orang itu. Oh iya, kitabnya Mbah Mono nduk kene, monggo mlebet. Biasa. Pasti aneh gitu loh, kitab tafsir Al-Quran Syekh Abdul Qadir Jailani wali kutub ya ono nduk kono kok ora ndungone Islam ya, lucu kan, kayak kok iso ngono lah. Saya sampai masih terheran-heran dengan cerita itu. Tapi itu betul ada, dan alhamdulillah sekarang kitab itu sudah tercetak dengan beberapa cetakan, ada yang baik, ada yang sedang, ada yang buruk ya, tergantung lah ya. Buruk artinya itu murahan gitu loh ya, murahan. Sing jilidane cover kanggo komik ini misalnya, itu kan buruk gitu. Meneh Khairul Istinad iki saiki jarene rega 30.000 sing saiki ya. Nah, iku dan komik kertas komik gitu. Jadi seperti itu. Kitab tafsir bayangno, sampe iso bayangno ta ora kitab tafsir Al-Qur'an Syekh Abdul Qadir Jailani manakibe diwaca wong Islam endi-endi. Nek kita pilih dugone Romawi. Ya kan janjane kan kita tuh kualat harus Syekh Abdul Qadir Jailani kok iso tekan kono ngono lho. Dan dirumati betul masih ada. Bon, itu yang ditemukan, yang enggak ditemukan yang lebih banyak lagi. Kayak kitab-kitabnya Syekh Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan sampai hari ini tuh sering ada beberapa dzurriyah atau beberapa santri atau murid santri menemukan karya-karyanya Mbah Khalil.
karya-karya Mbah Khalil Bangkalan itu ditemukan terus dan masih tulisan tangan, bahkan ada juga alfiyahnya Imam Ibnu Malik dengan makna dari Mbah Khalil juga ada. Itu masih manuskrip. Kalau sampean nggak paham manuskrip iku lho khotbah ya iku lho wake manuskrip durung di apa tulis ulang seperti itu. Kita lanjutkan. Wa fil maktabatil khassati tadi perpustakaan umum. Wa fil maktabatil khassati lan iku tetep ing dalam pira-pira perpustakaan kang khusus. Khusus itu biasanya pribadi ya. Seperti kemarin yang ada ceritanya wong alim di perpustakaan tapi anak-anaknya orang alim akhirnya didol ya. Ini termasuk perpustakaan pribadi ya. Didol. Jul, hati-hati Jul. Ata hati-hati tak ngedol pondok. Alafun ukhra utawi pira-pira ewu kang liya, pirang-pirang ewu, ribuan. Alafun ukhra utawi ribuan kang liya wis ngono. Min akbaria iku setengah saking paling gedene maktabah. Min akbaria iku setengah saking paling gedene maktabah. Maktabatu Ahmad Timur Basya utawi perpustakaan Ahmad Timur Basya. Saya belum cari profilnya, coba saya cari. Kalau bahasa itu biasanya itu Mesir. Ya bahasa ya Sayyidi ya gitu. Di sini namanya Ahmad bin Ismail bin Muhammad Al-Masyhur bi Ahmad Basya Timur. Nggak tahu Basya Timur kenapa harus timur nggak barat gitu. Nah, beliau ternyata adibun Misri Baris, yaitu seorang sastrawan yang terkenal dari bangsa Mesir, dari Kairo, dan menangi Turki Utsmani, kemudian menangi Kesultanan Mesir dan menangi Kerajaan Mesir. Berarti beliau menangi tiga model pemerintahan. Ya wis pokoke ngono lah. Ahmad Timur Basya. Pon, lanjut. Alladzi kang Ahmad Timur Basya, alladzi kang ta'aqqaba kang memburu, hunting, hunting. Ya wong sok nek lagi blonjo kan biasanya hunting. Ta'aqqaba kang buru sapa alladzi kutubat tarikha ing buku-buku sejarah. Kutubat tarikha ing buku-buku sejarah khosotan ing dalam khususe. Fakana mongko ana sapa Ahmad Timur yashtari iku tuku sapa Ahmad. Yashtari iku tuku sapa Ahmad Alkitab ing kitab. Alkitab ing kitab minha saking al-maktabat al-khassah. Minha saking al-maktabat al-khassah biwaznihi kelawan timbangane kitab. Biwaznihi kelawan timbangane kitab, berarti timbangan nggih. Zahaban ing emas. Zahaban ing emas. Ilam yastati lamun ora mampu sapa Ahmad. Ilam yastati lamun ora mampu sapa Ahmad syiraahu ing tuku kitab. Syiraahu ing tuku kitab bi aqalla min dzalika kelawan kang luweh sithik, bi aqalla kelawan kang luweh sithik
min dzalika saking mengkono-mengkono waznuhu biwaznihi dhahaba min dzalika saking mengkono-mengkono waznihi. Nah, ini beliau juga cerita lagi manuskrip yang ada di beberapa perpustakaan itu kan perpustakaan umum, artinya yang tadi itu bisa diakses sama semua orang. Sampai duwe kartu member masuk kayak perpustakaan madrasah nggak tahu mlebu ya. Mesti ono TBS duwe kartu perpustakaan madrasah tapi mlebu ae rak tahu sampai lulus. Perpustakaane piye buah. Nah ini kalau perpustakaan umum kayak perpustakaan daerah di kita di Kudus juga ada, itu artinya itu perpustakaan umum yang bisa diakses sama semua orang. Dan juga ada kata beliau wafil maktabatil khosoh, banyak sekali perpustakaan khusus ya saya katakan perpustakaan pribadi kayak punya Abuya itu bisa dikatakan lah perpustakaan pribadi karena punya Abuya sendiri kan. Itu perpustakaan pribadi alafun ukhra, banyak juga manuskrip yang jumlahnya ribuan. Ribuan. Ya, berarti lebih banyak yang gak konangan itu loh. Akeh sing ora konangan. Di antaranya yang khusus tersebut itu miliknya perpustakaan Ahmad Timur Basha, ya, orang Mesir. Ahmad Timur Basha dia punya perpustakaan isinya itu karena beliau itu suka menghunting atau bukan mengghosting ya sekarang ya, menghunting ya, mencari ya. Hunting kan biasanya yang ghosting kan kelakuannya Rafli biasanya ya. Hunting ya. Yang beliau itu hunting, mencari, selalu mencari, berburu kitab-kitab yang isinya sejarah. Dan ini enggak aneh loh, sastrawan kok goleki kitab sejarah, apa hubungannya? Karena gini, setiap sejarah dari zaman apapun itu pasti ada unsur sastranya. Pemenang Arab itu senengannya syiiran ya. Semakin kamu mendalami syiiran itu tambah mumet malah cerita-cerita rak cetha, iya gak? Iya kan? Pakai Alfiyah bin Malik wae bingung kok. Ayo, setoran rak dadi ya. Ayo kok kon memahami. Tapi nek sampean pengen betul-betul paham bahasa Arab yang betul-betul itu memang harus belajar sastra dari semua generasi. Makanya ada sastra jahiliyah. Nah, sastra jahiliyah memang betul-betul ada. Sastra yang mana syair-syair yang mana atau bahasa-bahasa puitis yang mana munculnya sebelum Islam. Nah, setelah itu baru sastra yang berkaitan dengan Islam itu pun ada pembagiannya, ada masa Umawi, ada masa Abbasi, kemudian ada Asrinal Hadis, ada masa kita sekarang ini. Iya enggak? Yang kayak ngono iku. Nah, dan itu biasanya sastra-sastra tersebut, puisi-puisi tersebut tersimpan dalam beberapa sejarah. Nah, itu makanya beliau tuh justru carinya sejarah. Kan kita sering nggak nyambung tuh kalau dibacakan sebuah syair. Iki maksudnya piye nyambung karo sopo ngono ya. Sering seperti itu. Ternyata mereka tuh punya tujuan, oh ini bait ini nyambungnya sama cerita yang ini. Bait ini nyambungnya sama sejarahnya si fulan. Seperti itu. Ayo belajar sejarah itu menjadi asik bagi orang sastrawan Arab. Nah, sastrawan Indonesia saya nggak tahu apakah asik apa enggak, ini berdiri si Sukir mungkin. Nah, ketika hunting ini, ketika mencari kitab ini, fakana yashtaril kitab minha. Beliau itu Ahmad Basha itu membeli kitab. Kalau nggak punya duit, beliau belinya pakai emas. Dibeli dengan biwazni dzahab. Kira-kira berarti pirang ounce misalnya, yaitu tuku kitab dibelikan dengan cara menukar dengan emas. Misalnya kitabnya 5 gram ya berarti emasnya 5 gram. Nah, kalau sekarang kan enggak ya. Sekarang sanate wakeh. Kira untuk apa jenenge mahare sithik misalnya wis ra apa-apa penting barokah. Sing apa sing diwehi mahar yo rido wae kok. Ya, sampai seperti itu. Berarti Ahmad Basha ini kaya. Ahmad Basha ini kaya betul ya. Basha itu biasanya orang yang diundang sayyid tapi dia saudagar kaya. Makanya aku rak duit sultan kan. Aku rak duit anaknya emas gelem ora. Ora gajar. Gelem ora guys. Saya enggak punya uang tapi saya punya emas sekian gram. Makanya
Illam bahasanya tuh ngece. Illam yastati syira'uhu bi aqalla min dzalik. Jika memang beliau itu tidak bisa membeli buku dengan harga di bawah itu. Berarti kan dibayar mahal kitabnya, ya enggak? Iki kitabnya tak tukune. Regane piro misalnya 5.000, wah ra jujut 5.000 anane Mas 5 gram gelem ta ora. Wah temenan. Jadi apa sing dodol kitab malah untung ya. Terus. Babu. Wa maktabatu Ahmad Zaki lan ora Zaki iki, lan perpustakaane Zaki. Zaki saya turu ya. Wa maktabatu Abdul Hayy Al-Kittani, Abdul Hayy Al-Kittani lan perpustakaane Abdul Hayy Al-Kittani. Nah, kalau Abdul Hayy Al-Kittani saya tahu beliau termasuk ahli hadis modern, sezaman sama Sayyiduna Albani. Sayyiduna Albani. Albani Wahabi loh. Kok Sayyiduna. Ben panas kalau kupingnya itu. Jadi Abdul Hayy Al-Kittani punya beberapa silsilah sanad khususnya dalam bidang hadis itu banyak sekali. Banyak sekali. Kita cari. Oke, mun ngeten nggih. Wahia lan utawi maktabah Abdul Hayy Al-Kittani. Wahia utawi maktabah Abdul Hayy Al-Kittani min aghnal kutubi, iku setengah saking sugih-sugih pira-pira kitab. Sugih-sugih pira-pira kitab fit tarikhi ing dalem ilmu sejarah. Saya itu juga sampai heran, ada buku yang dikeluarkan orang Mesir ngomongno tentang Pak Soekarno juga ada. Kalau saya lupa anunya judulnya, tapi ono wong Mesir gawe buku tentang Pak Soekarno. Kok pertimen kobermen nilai Indonesia ngono lho. Zaman semono internet ora ono lho, bayangno. Dia iso cerita Pak Soekarno dengan detail. Ada juga cerita tentang Mbah Hasyim Asy'ari juga detail, juga ada orang-orang Mesir ini. Kayak kurang gawean wong Mesir iki. Maksudnya ngene lho. Bayangno ta wong Indonesia kok digawekno sejarah karo wong Arab, sing gelem maca sapa? Wong Indonesia bingung ra iso maknani. Ya, wong Arab sapa Soekarno kan gitu ngono ra. Apa pentingnya kamu dalam hidup saya kan gitu kan? Iya enggak? Tapi kok bener mereka. Ya masuk akal ya. Juga ada buku-buku tentang Indonesia ditulis dalam bahasa Arab juga ada. Ngono lho Mas, dia itu sasaran pembacanya itu siapa kira-kira? Dijual di Indonesia gak payu, soalnya ra ono sing iso maknani ya. Didol karo wong Arab, Indonesia ku ngendi? BKBK Island misalnya. Wa maktabatu Anastas Al-Kirmai. Wah, sukir. Masya Allah. Saya Anastas kundi. Anastas Likune Al-Kirmai, tapi gini sing asli Al-Karmali. Ono lam. Anastas Al-Karmali. Bentar kita lihat profilnya. Oh ini nama orang ini. Oh, jenenge ancen cetha wong kafir insyaallah. Jeneng aslinya Petrus Gabriel Yusuf Awad. Petrus. Rajulun dinin Masihi, yaitu orang yang beragama Kristen. Tapi Arabi, walugawi Arabi. Bisa jadi wong di India tadi sampean iki. Ndek wingi India iki saiki malah kafir. Nggih. Bentar. Oh, berarti beliau ini ahli sastra juga. Ahli sastra, sastranya yaitu Al-Arabiyah, Al-Latiniyah, Latin bahasa Latin itu bahasa nanti. Enggak tahu ya. Awal Yunaniyah, bahasa Yunani, wal Faransiyah dan bahasa Perancis. Wis gak perlu digoleki. Anastas Al-Kirmai, sukir lah pokoknya. Petrus Gabriel.
Wa ghairuhum lan utawi sakliyane al-mazkur, sakliyane wong-wong mau, katsirun iku luwih akeh. Katsirun iku luwih akeh. Kita lanjutkan. Jadi anu ya, perpustakaan itu banyak sekali. Sampai wong kafir wae nyimpen buku-bukunya wong Islam. Tujuannya itu tadi, biar kita sebagai abnaul muslimin, anak-anak orang Islam itu semakin lama semakin bodoh. Makanya betul yang disampaikan sama Habib Abdurrahman Al-Jufri di selapanan yang lalu, kita itu sedang dipecah-pecah ya. Dipecah-pecah. Sing ora terpecah iki yo ulama-ulamae, sing pinter-pinter. Ora kakean protes, kok iki beda. Misale ayo sampean ketemu karo mazhab Hanafi atau mazhab Hambali. Putra kunut kowe, misale bid'ah kowe. Kunut ae bid'ah kok hukumnya genten tukaran. Akhirnya kan fenomena seperti itu memang betul-betul terjadi ya. Betul-betul terjadi karena kita semakin bodoh, tidak tahu khazanah Islam itu. Pun kita lanjutkan satu bait ini. Yaqulu syair, yaqulu wasdawu asyairu, sapa wong ahli syair. Idza anta lam tashrab miraran 'alal qadha dhama'ta wa ayyun nasi tasfu masyaribuhu. Idza anta nalikane ana sapa sira. Idza anta nalikane ana sapa sira lam tashrab ikura. Lam tashrab ora ngincipi, ora ngombe sapa sira. Piye iki turune? Kita lanjut. Idza anta nalikane ana sapa sira lam tasyrab ora ngombe sapa miraron ing sering berkali-kali marrah miraron ing sering alal qadha ing atase rasa lara. Ing atase rasa lara. Dhama'ta mongko bakal ngelak sapa sira. Dhama'ta mongko bakal ngelak sapa sira. Wa ayyun nasilan endi menusa. Wa ayyun nasilan endi menusa. Tasfu kang bersih. Tasfu kang bersih utawa suci. Masyaribuhu apa pira-pira ngombene nas. Masyaribuhu apa pira-pira ngombene nas. Bait ini itu adalah isinya mewakili bahwasanya hidup itu harus struggle, hidup itu harus berjuang. Seperti para ulama dulu, gawe kitab yo temenanan, direwangi dipangani tumong, ngono saiki difotokopi ya. Saiki di-download ya, kurang ajar betul kita. Padahal yang gawe lu temenanan loh bro ya. Itu mereka itu seperti itu. Maka bait ini walaupun tidak pas dengan kondisi kita, tapi kan kita sebagai orang-orang yang sering galau itu bisa berkata bijak seperti ini ya. Silakan dibuat status kalau lagi galau. Ya, seperti Gus Jul ini lagi galau dinyak perkara masalah alfiyah. Maka kata dinyaknya itu katakan gini Jul, idza anta lam tashrab miraran ala qadha. Kalau kamu jadi orang tidak pernah berkali-kali merasakan sakit hati, tidak pernah merasakan yang namanya penderitaan, dhama'ta maka kamu akan menjadi orang yang haus akan pengalaman, haus akan haus artinya orang yang ya gak terpenuhi kebutuhannya gitu loh. Karena gini, fa inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau urip kok gampang terus, kepenak terus ya.
Orang sekali maca kitab langsung apal. Tidak pernah yang namanya gudikan misalnya, tidak pernah yang namanya dibully. Saya ini Gus yang Sultan misalnya seperti itu. Itu dzama'ta. Maka kamu akan menjadi orang yang flat hidupnya itu, flat. Ya, ini sudah flat tapi kepalanya yang flat ya. Sepapak ya. Ini untuk informasi teman-teman dari pondok lain, Gus Jul ini punya kepala unik ini. Bentuk 90 derajat. Jadi kalau dibuka itu atas gini langsung ini. Jadi gitu. Idza antalam tasyrab. Kalau kamu hidup itu tidak pernah mencicipi rasa sakit, maka kamu akan menjadi orang yang flat, yang enggak apa istilahnya urip ki lempeng, gak ono seru-serune blas, enggak ada episode tegang-tegangnya gitu loh. Wong kalau mau week saja itu ada tegang-tegangnya kok ada. Ayo, mosok li angger urip lempeng tok gak seru gitu. Kalau mau diceritakan ke anak putu, kalau mau diceritakan ke anak cucu juga isin. Jadi merasa malu untuk hidup gitu ya. Nah, maka kata beliau wa ayyun nasi tasfu masyaribu. Masa sih di dunia ini ada orang yang enggak pernah minum dari minuman yang kotor. Minimal dicoloi laler ya. Mesti pernah. Yo syukur-syukur ada diencoloi apa jenenge cecek coro ya. Ana sing ngombe coro, masyaallah. Sungguh mulia coronya ya. Tahu tempat yang jelek ya, makanya dia masuk. Jadi gitu, hidup itu tidak ada yang mudah. Jadi kalau kita dapat cerita, wah Imam Syafi'i itu bagaikan apa ya, komputer atau bagaikan harddisk yang isinya bertera-tera ilmu, bertera-tera hadis misalnya. Itu kan kayak gampang loh beliau ngapalno itu ya. Gampang loh. Urung tekan Imam Malik mawon, beliau sudah hafal kitab Al-Muwatta. Kayak semudah itu ya. Cuman minjem kitabnya 3 hari terus hafal. Kok hafal ngono? Itu kan beliau karena sudah biasa beradaptasi dengan keadaan. Beliau orang yang enggak punya, terus enggak kaya, tapi pengen pinter, ya usaha gitu. Makanya dengan berkali-kali usaha tersebut punya cara bagaimana menghafalkan dengan cara yang cepat. Sopo do koyo wong ngapalno Quran iku. Ngapalno Quran juga seperti itu. Nek terbiasa punya jadwal ya enggak bisa memanage dia. Tetap angel nek setoran ya blubet ngene ngarepane Hafiyah. Wis arep maju dredeg tekan ngarep ceklakep kowe. Akhirnya kon mundur, ora lulus akhirnya ya. Nah, akhirnya seperti itu. Makanya hidup itu penuh tantangan. Kalau di pondokku tantangannya iki apa sih? Simple. Alfiah ya itu tantangan. Atau paling mentok ya paling ya dibully kanca-kancane. Sih biasa lah. Bukan yang berkaitan dengan ilmu. Keadaan kita tuh enak betul. Makanya kalau kita kok dibandingkan dengan zaman dulu memang jauh. Kita tidak dikondisikan dengan kondisi yang susah. Tidak dalam kondisi yang terjepit. Tidak dalam kondisi yang tidak nyaman. Kita selalu kondisinya nyaman terus, mangan terus, undangan terus ya. Sidik-sidik selapanan kono, ya. Sidik-sidik kono majelis kono, sidik-sidik ono wong kirim doa. Lho nek nyintun donga kan jadi bebmu kan ngono, tetep makanane sing enak kan. Lah orang dulu bayangkan sampean tak gawe pondok. Misalnya saiki ono kiai gawe pondok fi ghurfah ariyah yang tadi di kamar yang sewaan jauh dari pemukiman, blok ketok, peteng tumone akeh. Kira-kira ono sing gelem mondok wis ono. Sekarang mindsetnya orang tua kan yang dicari pondok yang wah kira-kira piye ya? WC-ne apik ora? Anakku dodok tah linggih bisa. Alhamdulillah kalau di WC kita nih bisa dodok, bisa linggih tergantung ukuran orang ya. Konsepnya itu dodok bro.
konsepnya dodok tapi kan karena ukuran orangnya kan jadinya duduk. Oh. Wes, pokoknya kita tuh jangan terpesona sama cerita-cerita yang enaknya para ulama, jangan. Kita lihat prosesnya bagaimana, ndak ada yang mudah. Sampai itu tadi kemarin ceritanya ono sing gawe kitab ning jero penjara. Urusannya penjara. Sampai ning penjara kok wis dadi metu-metu tetep rai kriminal. Senajan kamu bener ya gak? Ayo. Ex napi istilahnya, mantan narapidana piye jal. Welek darah. Nah, dulu ulama masuk penjara melawan rezim ya, berat. Mereka hidupnya berat. Kalau dikatakan rindu itu berat, enggak seberapa lah dengan apa usaha para ulama untuk menjaga ilmunya kanjeng Nabi. Makanya kita tuh kalau nggak bisa baca kitab mutawal ya, kitab-kitab yang seperti ini yang singkat-singkat, biar kita minimal tahu terima kasih gitu loh. Tahu terima kasih, punya apa rasa mahabbah. Karena kita tuh jalur kita cuma satu akhir zaman ini, mahabbah. Cinta sama ulama, cinta sama ahli ilmu. Karena kita bukan ahli ilmu ya. Kalau ibarat sepuran mereka tuh punya gerbong khusus lah, kita gerbong yang awor pitik-pitik tapi tetap dengan swarga kan ngono ya. Awor pitik, awor sapi. Tapi kan tujuannya satu, gadulan karo rel paling ngarep ya, apa? Gerbong yang paling ngarep ini. Pon, wa qauluhu wa yaqulul akhar wallahu a'lamu bissawab. Mas Nasrul di أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شهد القادر ولي الله يا مولانا يا رحمن بالعطاء دنيا ديان بالنبي خير الورى لا تخرجنا بالنيران أعطنا كل المنى وأغرقنا في الإحسان وأجيب لنا الدعاء كل وقت والأحيان واكسنا ثوب الرضا نانما كل الإخوان واتم بالحسنى لنا واغسلنا من الأدران فلنا كنز له في البرايا خير شان كلمة أنوارها أخمدت نار النيران لا إله إلا الله أروت القلب ظمآن نشرها قد فاح في كل حين وزمان سرها يكسو البهاء والعطايا والرضوان قد يرى من قالها
بين الحور والولدان من غدا يذكرها فازما بين الأقران يا لها من كلمة أشرقت منها الأكوان قد غدت مشهورة بين إنس ثم الجان وغدا ذاكرها إذا كل الإحسان نائلا من ربه دون كيل أو ميزان ربنا انفعنا بها يا عظيم يا منان وبها تم عمرنا قبل إدراج الأكفان واجعل قبرنا بها في البهاء مثل البستان واحفظا أجسامنا فيه من أكل الديدان واجعلها في حشرنا أنسانة في الأحزان واجعلها في حشرنا أنسانة في الأحزان واسقنا يا ربي من حوضها العذب الملآن وبها يا ربنا اسكننا أعلى الجنان في جوار المصطفى ذي العلا بحر الرضوان فعليه ربنا صلي في كل زمان فعليه ربنا صلي في كل زمان وعلى أزواجه وعلى الآل الأعيان وعلى أصحابه أهل الفضل والعرفان ما بدا بدر الدجى وفشى نشر الريحان وغدا في روضه يتثنى الصنوبان خيريا خيريا الشيخ عبد القادر الجيلان كليا كليا الشيخ عبد القادر الجيلان خيريا خيريا الحبيب علي الحبشي كليا كليا الحبيب علي الحبشي خيريا خيريا شيخنا محمد زيني كليا كليا شيخنا محمد زيني خيريا خيريا كل مشايخنا كليا كليا كل مشايخنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شهد القدير ولي الله محمد رسول الله شهد القدير ولي الله صلوا على النبي محمد.